itu terkadang yang di pikiran kita hal-hal yang negatif, tetapi ternyata Tarakanita bisa mewadahi itu sebagai hal yang positif. Maksudnya karena pandemi kita bisa berjumpa. Saya bisa berjumpa dengan suster Bapak Ibu guru semua yang dari Citra Raya, Gading Serpong, dan Saint Joseph, dan juga anak-anak yang jelas ya. Karena kalau tanpa PJJ lintas wilayah, jadi yang lintas wilayah tidak hanya bis begitu ya, tetapi PJJ juga lintas wilayah. Nah, begitu. Terus untuk aturan, nah ini saya akan membacakan sedikit tentang aturan pembelajaran. Tentu ini sudah tidak asing begitu ya untuk kita, untuk anak-anak, karena memang akhir-akhir ini sudah jalan 1 tahun lebih, itu kita melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Saya mengingatkan kembali. Nah, yang pertama, mohon sikap duduk yang sopan. Ini jelas ini ya, tidak sambil tiduran, ya, tidak sambil makan, minum dan sebagainya. Berikutnya, fasilitas chat digunakan untuk bertanya kepada narasumber. Jadi nanti sembari narasumber menyampaikan materi, jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di chat. Berikutnya, mencantumkan nama pada tampilan layar video. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, coba ulang kembali begitu ya. Untuk yang dari Citra Raya, itu diawali dengan CR_nama. Nah, yang dari SMP Tarakanita Gading Serpong, itu diawali dengan GS_nama. Berikutnya yang dari SMP Saint Joseph Lahat, diawali dengan SY_nama. Ya, jadi itu saya ulang kembali. Berikutnya, mikrofon dalam posisi off. Nah, ini digunakan hanya pada saat akan bertanya. Nanti ada sesi bertanya. Tapi jika tidak saat bertanya, mohon dimatikan ya nak, supaya tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Berikutnya, tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan apapun terhadap tampilan screen atau layar ya, jangan ngedit-ngedit dan sebagainya, tidak coret-coret dan sebagainya. Terakhir, sebisa mungkin mempertahankan posisi kamera dalam keadaan yang on. Tetapi tentu juga ini berkaitan dengan kondisi masing-masing ya nak. Jika memang terkendala atau mungkin jaringannya bermasalah, silakan untuk mematikan kamera. Prinsipnya yang penting nanti diikuti dengan baik ya, karena saya tidak bisa melihat satu persatu. Gitu. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya akan memimpin dengan berdoa. Mari kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat-Mu. Kami memperoleh energi yang luar biasa dari kesempatan istirahat yang Kau berikan pada malam yang lalu. Terkhusus, kami berdoa untuk keluarga, teman, khususnya keluarga besar Yayasan Tarakanita. Engkau beri kesehatan, terbebas dari sakit, penyakit, dan yang sedang sakit, Engkau beri kesembuhan. Semoga pandemi ini lekas berakhir, sehingga kami dapat memulai sekolah seperti biasa kembali. Akhirnya, kami serahkan pembelajaran hari ini, semoga dapat berjalan lancar seturut dengan berkat-Mu. Amin. Oh pecinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta, buatlah aku cakap dalam pengabdian-Mu, tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita memulai untuk acara PJJ pada pagi hari ini, marilah Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, kita akan mendengarkan kata pengantar dari Ibu Saveria Diah Suryandari, MPD, selaku Kepala Divisi Pendidikan Wilayah Lahat. Dia, waktu dan tempat, saya persilakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Henry atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak Henry? Aman, Bu, aman. Ya, baik. Yang terhormat Bapak Ibu Kadipenwil dan Kepala Jenjang yang sempat hadir pada saat ini. Yang terhormat Suster Bapak Ibu Struktural, Wilayah dan Unit yang juga sempat hadir pada saat ini. Yang terhormat Bapak Bartolomeus Kristi Brahmantia PMPD, Guru IPA dari SMP Tarakanita Solo Baru, Wilayah Jawa Tengah, yang pada hari ini akan mendampingi anak-anak kita dalam kegiatan PJJ Lintas Wilayah. Dan Bapak Yohanes Henry Eko Prihono, SPD, Guru IPA SMP Tarakanita 2 Jakarta, yang akan menjadi moderator dan memandu proses belajar hari ini.
Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping dari wilayah Lahat dan Tangerang, dan juga yang terkasih peserta didik kelas 7 dari wilayah Lahat dan Tangerang. Salam sehat, salam penuh kebahagiaan, dan salam kreatif untuk kita semua. Bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, sehingga kita diberikan kesehatan dan dipertemukan dalam Zoom meeting kali ini. Sungguh kesempatan ya yang luar biasa yang diberikan oleh Yayasan Tarakanita, bahwa kita dalam satu keluarga besar Yayasan Tarakanita. Hari ini hadir peserta dari Lahat, mana yang dari Lahat hadir semua dengan senyum manisnya, dan juga Tangerang, mana anak-anak dari wilayah Tangerang, wah luar biasa, penuh semangat ya, dari Citra Raya dan Gading Serpong. Yang satu dari Pulau Sumatera, yang Lahat dari Pulau Sumatera, dan satu lagi dari Pulau Jawa. Luar biasa dengan jumlah 428 peserta. Kira-kira kisarannya seperti itu ya. Wah, hari ini anaknya Pak Bram dan Pak Henry banyak sekali ya Pak, 428. Oke, kesempatan yang luar biasa ini mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kita berproses untuk belajar bersama guru-guru hebat di Tarakanita Indonesia. Ini merupakan suatu bentuk inovasi dari Yayasan Tarakanita, seperti yang sebelum-sebelumnya yang pernah kalian ikuti juga, ada alumni mengajar, artis mengajar, menteri mengajar, dan kali ini PJJ lintas wilayah yang tujuannya adalah untuk memberikan suasana, nuansa baru, dan pengalaman belajar yang baru agar anak-anak sekalian semakin tertantang untuk menimba ilmu dari mana saja, bertemu dengan teman-teman dari wilayah lain, mendapat pengalaman belajar dengan Bapak Ibu guru dari wilayah yang lain juga, saling menyapa, saling berinteraksi, berdiskusi, dan lain-lain. Semoga kegiatan ini sungguh memotivasi anak-anak sekalian untuk terus maju dan berkembang di masa pandemi yang tak menentu ini tentunya. Kegiatan ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Henry, mungkin tidak terpikirkan sebelumnya ya, sebelum pandemi untuk mengadakan kegiatan PJJ seperti ini. Maka ini hikmah yang baik. Marilah kita terus maju dan semangat untuk menyiapkan masa depan kita dalam kondisi apapun. Kepada Bapak Bram dan Bapak Henry, terima kasih atas kesiapsediaannya untuk mendampingi anak-anak. Selamat berproses. Semoga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar, dan terima kasih juga untuk tim admin, kemudian behind the scene yang sudah berproses bersama juga mulai dari persiapan sampai saat ini. Semoga semuanya dilancarkan. Makan kurma saat berbuka puasa, badan sehat, bahagia tak terkira. Anak Tarakanita memang luar biasa, cerdas, berintegritas, melekat di hati kita. Sekian pengantar dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Henry. Baik, terima kasih Bu Dia. Nah, ini saya mau menyapa ini, karena kali ini kesempatan yang luar biasa begitu ya. Tapi sapaannya dengan salam Tarakanita. Ya, mari kita pekikan. Yang pertama, ini nanti yang menjawab, silakan yang dari Tangerang dulu. Nah, dari Tangerang dulu yang dekat dengan saya ini. Baik, nanti silakan dijawab ya. Salam Tarakanita, saya akan memulai. Silakan anak-anak dari SMP Tarakanita Citra Raya dan SMP Tarakanita Gading Serpong bisa unmute sebentar ya, supaya suaranya bisa muncul. Coba ini, supaya tidak terlalu tegang begitu ya. Nah, belum ujiannya masih besok. Nah, oke, saya mulai ya. Nah, salam Tarakanita. Hadir Semangat yes. Nita Yes. Iya, kayaknya banyak yang belum makan ini. Baik, lanjut ke yang seberang ya, yang dari Pulau Sumatera, nah, dari Saint Joseph Lahat. Sama ya. Salam Tarakanita. Satu hati. Semangat Tarakanita. Yes. Nah, tidak kalah semangat walaupun jauh ya. Baik, terima kasih. Bisa di-mute supaya tidak mengganggu begitu. Nah, dari tadi saya lupa untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya tadi sudah disinggung oleh Bu Diah malahan. Yohanes Hendrik Eko Prihono, saya selaku guru IPA juga, tetapi guru IPA di SMP Tarakanita 2 Jakarta, yang pada hari ini nanti akan memandu begitu sebagai moderator, dan juga saya memperkenalkan rekan saya ya dari SMP Tarakanita Solo Baru, yaitu Bapak
Bartolomeus Kristi Bramantia Putra MPD atau dipanggil Pak Bram begitu. Guru IPA SMP Tarakanita Solo Baru Jawa Tengah. Jauh begitu ya, tetapi karena inisiatif yang bagus, Yayasan Tarakanita menyatukan kita dalam situasi virtual dari Jawa Tengah, anak-anak dari Tangerang dan juga dari Lahat. Saya coba menyapa Pak Bram, halo. Apakah sudah? Halo, Pak Hendri. Baik. Oke. Ya, oke anak-anak ya. Sekarang ini kita akan masuk ke materi pada hari ini. Nanti materinya seperti apa dan juga pembelajarannya seperti apa. Maka waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Bram untuk memandu pembelajaran sepenuhnya. Silakan Pak Bram.
ikan pari makan tomat, satu hati, satu semangat. Oke, thank you banget Pak Hendri sudah mempersilahkan saya untuk mengisi PJJ hari ini. Waktunya sudah dipersilahkan ke saya. Oke, filmnya sangat keren sekali tadi ya. Untuk openingnya teman-teman sudah melihat semuanya ya. Bagaimana bumi kita terbentuk. Oh, kepala saya terpotong. Oke, biar kelihatan jelas. Ini Pak Bram sudah terbang ke angkasa. Selamat pagi teman-teman semuanya, semangat semuanya ya. Dari Lahat, dari Tangerang, ya Pak Bram belum kenal satu-satu. Ya, silahkan kenalan dengan Pak Bram ya. Ini Pak Bram di bawah ini ada nomornya Pak Bram, oh di bawah sini. Oke, ya jadi ini nomornya. Karena tak kenal maka tak sayang ya katanya. Tapi sekarang ditambahi tak kenal maka tak sayang. Sudah sayang tapi dia malah sayangnya sama yang lain. Iya, aduh, Pak Bram ya. Oke, sekali lagi semangat. Pak Bram mau merasakan dulu juga ya semangatnya dari Tarakanita wilayah Lahat dan juga wilayah Tangerang ya, karena ini kan Pak Bram dari Jawa Tengah nih, jauh ya. Jawa Tengahnya Solo, mepet sedikit itu di Sukoharjo. Wah, jadi mungkin ada yang belum pernah ke Sukoharjo ini, teman-teman ya. Oke, nanti kapan-kapan main ke Sukoharjo, ke Tarakanita Solo baru, ya. Nggak jauh-jauh beda sama Gading Serpong sini. Iya, ya. Jadi semangatnya, pokoknya Pak Bram mau minta dulu kita salam Tarakanita satu kali lagi. Sebelum kita mulai membahas the science of earth, ya. Jadi materi kali ini science of earth atau ilmu tentang bumi yang kita hidupi sekarang ini. Oke, salam Tarakanita dulu. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke, suaranya Pak Bram bisa didengar? Bisa acungkan jempol? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, thank you semangatnya. Wah, ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng sekali ternyata ya. Jadi selain refreshing juga untuk teman-teman bisa melihat guru baru di sini ya, meskipun cuma satu kali mungkin kita bertemu, tapi semoga nanti bisa ketemu lagi. Pak Bram juga refreshing, ada murid-murid yang sangat cantik, ganteng ya, banyak sekali di sini. Waduh, terima kasih sudah mau bergabung. Dan juga selain murid-murid yang tercinta, ya adik-adik semua yang tercinta, Bapak Ibu guru pendamping juga terima kasih sudah mau mendampingi murid-murid pada pagi hari ini untuk join di kelas PJJ Lintas bareng Mr. Bram ini ya. Waduh, terima kasih sekali. Oke. Jadi sekarang kita akan langsung memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi supaya lebih seru dan sepertinya teman-teman ini masih bangun pagi semuanya ya, Pak Bram mau adakan sedikit game ya. Jadi mau nge-game dulu sebentar. Nanti hadiahnya minta ke Pak Bram, ini nomornya ya. Wah, ini nomornya. Jadi nanti ada hadiahnya apa terserah, mau GoPay, mau pulsa ya terserah ya. Tapi kita main game dulu. Semuanya fokus dulu ya. Jadi kemarin atau tadi ya, tadi itu sudah melihat video tentang bagaimana bumi kita terbentuk. Apa saja sih struktur bumi ya, tadi videonya ya. Ada air, ada gunung berapi, ada atmosfer ya tadi seperti itu. Tak kasih tahu ya. Oke, ada lapisan gas udara yang dinamakan atmosfer. Dan juga ada juga lapisan laut. Laut yang sangat luas, kita namakan apa? Kemarin materinya mungkin teman-teman juga sudah baca. Nah, game ini meskipun game tapi kita juga akan sedikit beredukasi ya. Jadi bisa di-play gamenya. Kita klik start dulu. Oke. Jadi seperti ini gamenya. Wow, Pak Bram sudah menyembunyikan ya nama-nama lapisan atmosfer di huruf-huruf di situ sudah Pak Bram acak, bisa terlihat hurufnya dengan jelas. Oke. Oke. Kalau ada yang sudah ketemu bisa langsung di kolom chat. Oke, langsung yang paling atas nanti akan Pak Bram panggil untuk berinteraksi dengan Pak Bram di sini. Wah, itu ada itu Matthew. Oke ya. Matthew sudah ketemu atmosfer. Oke, di mana ini kira-kira ya? Waduh, banyak sekali. Nah, sudah ketemu semua. Oke, atmosfer di mana? Mungkin yang chat paling atas dulu saja. Pak Bram mau ngomong-ngomong sebentar. Bisa dibuka nggak chatnya si mikrofonnya si Matthew? Hai Matthew. Matthew dari mana itu tadi ya? Dari Citra. Di scroll paling atas. Langsung kalau paling atas nomor 1 itu chatnya langsung ketahuan itu. Halo Matthew. Scroll. Coba di paling atas sendiri. Scroll aja chatnya.
Oke. Ah, itu tuh Matthew Chen. Wah, dari mana ini ya? Matthew Chen dari mana ini? Halo? Bisa dibuka mikrofonnya? Pak Bram mau dengar suara merdunya Matthew Chen. Halo? Apakah bisa? Halo? Halo? Matthew Chen? Oh, coba bawahnya. Kalau bawahnya siapa? Boleh dibantu. Oh, dari Citra Raya, Cornelius. Halo Cornelius. Bisa dibuka mikrofonnya, Cornelius? Bisa, Pak. Oke, Cornelius, kamu menemukan atmosfer di kotak nomor berapa dari atas? Di paling atas, Pak. Ketemu. Paling atas, oke, ke bawah atau ke kanan? Ke kanan, Pak. Ke kanan, oke. Oke, mantap sekali ya. Tepat sekali. Oke, kelihatan sekali atmosfernya ya. Waduh, nanti bisa WA Pak Bram ya, hadiahnya. Pak Bram, saya minta hadiah kuis tadi pagi. Oke, thank you banget dari Citra Raya, keren. Cornelius, ke bawah lagi coba. Coba ke bawah lagi, ada yang menemukan lain nggak selain atmosfer? Coba ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Oh, ini ada Daniel 7D. Wah, ini dari mana ini ya, Daniel ini ya? Dari Citra, Pak. Oke, dari Citra Raya juga. Oke, Daniel. Lalu Daniel menemukan litosfer ya. Di kotak nomor berapa, Daniel? Di bawahnya atmosfer, yang di tengah-tengah itu dari litosfer. Di tengah ya. Dari atas nomor 1, 2. B, M, C, ada L. Itu litosfer. Wow, jeli sekali. Thank you Daniel. Sekali lagi, nanti hadiahnya silahkan WA Pak Bram ya. Oke, ke bawah lagi. Mungkin ada yang dari atmosfer sudah ya. Oh, ada yang dari Matthew Chen lagi. Matthew Chen. Wah, kamu sebenarnya matanya sangat jeli sekali ini ya. Tapi apakah bisa bergabung dengan Pak Bram? Matthew. Hai Matthew. Wah, ini kayaknya mungkin ada miss suara ya, Pak Bram tidak bisa mendengar. Coba ke bawah lagi. Nggak apa-apa Matthew ya. Nanti WA Pak Bram aja. Ke bawah lagi Pak Hari. Ke bawah lagi. Jadi ini ada tim juga di sini ya. Oh, itu GS Rafael itu? Iya. GS. Rafael, halo Rafael. Halo. Oke, dari Gading Serpong. Oke, menemukan hidrosfer. Oke, di mana menemukan hidrosfer? Di yang paling bawah itu kayak di samping huruf K. Samping huruf K, hidrosfer. Oke, thank you ya. Thank you Rafael, mantap sekali. Oke, thank you semuanya. Sepertinya berarti kalau sudah bisa menemukan, berarti sudah sangat melek semuanya ini ya, paginya sudah semangat semuanya ya. Thank you. Ada 3 orang tadi, silakan langsung WA Pak Bram di nomor di bawah ini ya. Nanti minta hadiahnya. Oke ya. Nah, tipu-tipu. Kita bukan dunia tipu-tipu ya. Oke, sekarang kalau gitu kita akan lanjut. Jadi teman-teman sudah tahu apa itu atmosfer, apa itu hidrosfer ya, apa itu litosfer ya. Sekarang Pak Bram mau pindah dulu kan, masuk ke bumi dulu ya. Iya, jadi bisa di stop sharing dulu. Sekarang Pak Bram mau terbang masuk lagi ke bumi. Ini ceritanya saya di luar angkasa ini. Oke, iya, oke. Ya, jadi ya tadi ya Pak Bram akan jelaskan sedikit karena waktunya juga cuma 1 jam nih ya. Tapi nanti kalau lebih nambah ya. Oke, atau diundang lagi. Boleh ya. Oke, jadi tadi yang pertama adalah lapisan atmosfer. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, atmosfer ini nah ini Pak Bram sudah masuk ke bumi sampai di lapisan udara ya. Jadi lihat di situ ada balon gas. Nah, atmosfer ini adalah lapisan bumi yang berbentuk gas, teman-teman semuanya ya. Jadi fungsinya banyak sekali atmosfer ini ya. Salah satunya adalah tentu saja kita bisa bernafas karena di atmosfer mengandung yang namanya oksigen ya. Nah, kemudian juga melindungi bumi dari kejatuhan meteor ya, gitu-gitu ya. Seperti tadi video awal ya, teman-teman sudah melihat video bagaimana bumi terbentuk yang di zaman dahulu itu sangat sulit ya menahan meteor karena belum ada atmosfer. Tapi sekarang sudah terdapat atmosfer yang cukup tebal sehingga meteor-meteor saat menabrak bumi itu tidak langsung menyentuh ke permukaan, langsung bisa hancur begitu ya. Jadi bumi kita aman untuk ditinggalin. Oke, kemudian lanjut Pak Bram mau turun lagi nih. Wah, oke, sekarang Pak Bram sudah turun. Ini ceritanya saya sedang berenang di Karimun Jawa ini. Wah, kalau di Raja Ampat itu kalau di Indonesia yang sangat bagus yaitu pemandangan lautnya. Jadi ada yang namanya
hydrosphere. Oke. Slup. Waduh ya, sambil berenang di sini ya. Sangat menyenangkan sekali, tapi karena pandemi ini Pak Bram sudah 1 tahun tidak berenang ini. Wah ya, semoga aja cepat berakhir lah biar kita bisa main-main sembarangan gitu ya, ke pantai gitu ya, main-main kemanapun ya. Tapi saat ini mari kita di rumah dulu ya, kita wisatanya virtual dulu ya, jadi lihat-lihat YouTube gitulah ya. Oke, jadi ini adalah yang kedua, lapisan hydrosphere seperti yang teman-teman temukan tadi ya, itu yang berbentuk liquid, cairan, air ya. Jadi samudra, laut, sungai itu adalah lapisan bumi yang dinamakan hidrosfer. Oke, sangat jelas sekali. Tentu saja manfaatnya juga banyak ya. Tempat hidup ikan ya, terutama untuk tempat kita minum ya. Jadi tanpa air kita tidak akan bisa hidup. Wah, oke. Lanjut. Kemudian wah ini Pak Bram sudah basah kuyup. Sekarang yang tadi anak pantai, sekarang mungkin ada anak gunung ya, nggak apa-apa. Ya, jadi sekarang kita ke gunung. Nah, jadi di gunung ini yang disebut lapisan daratan, selain gunung tentu saja ada perumahan ya. Mungkin kalau di Lahat masih bagus sekali ya, pandangannya asri sekali ya, gunung-gunung seperti ini, perbukitan seperti itu ya. Jadi ini adalah lapisan yang dinamakan dengan litosfer ya, atau lapisan bumi ya yang berbentuk daratan ya. Oke, gitu ya. Jadi sangat jelas sekali ya, ada 3 lapisan bumi. Tadi yang pertama atmosfer, kemudian ada hidrosfer, dan juga ada litosfer. Oke, sampai sini dulu semuanya sudah sangat paham pasti ya. Sekarang next ya. Jadi kita akan lanjut lagi. Sudah wisata, sekarang ya ternyata sekarang kita akan lanjut lagi setelah dari gunung ya. Kita akan Pak Bram mau jadi news anchor dulu ya. Next ya. Nah, tapi ternyata bumi tidak sesehat yang kita bayangkan ya. Jadi kita harus memiliki rasa bersyukur seperti itu ya. Jadi benar-benar kita bersyukur di daerah yang bisa dibilang sangat jauh dari kondisi seperti ini. Ya, bisa dilihat ya. Jadi ini beberapa kondisi di Indonesia, beberapa waktu lalu dan waktu sekarang mungkin masih ada. Di NTT kemarin baru saja ada bencana ya, bencana. Kemudian ini yang di berita ini ada tsunami di Palu. Aduh ya. Jadi kalau kayak gini tuh biasanya kita teman-teman dari Tarakanita itu langsung menggalang dana atau apapun, tidak cuma dana ya. Jadi sumbangan dan sebagainya, baju-baju bekas, menunjukkan rasa bela rasa atau semangat apa itu namanya? Compassion. Oke, good sekali ya. Jadi seperti ini kita saling bantu-membantu. Nah, dari berita ini yang Pak Bram sampaikan ini, kira-kira teman-teman bisa bertanya nggak? Apa sih pertanyaan yang paling mendasar kalau kita melihat ada bencana, ada tsunami, ada tanah longsor seperti itu ya? Oke, good, bagus ya. Jadi anak-anak hebat, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di chat ya. Oke ya, jadi silahkan. Bagi teman-teman, Pak Bram pengen juga teman-teman bisa bertanya dari apa yang Pak Bram tampilkan di sini. Kalau ada bencana ya, kalau ada bencana, kita sebagai saintis ya, sebagai orang yang belajar IPA, kira-kira pertanyaan apa yang bisa muncul di benak kalian? Tuliskan aja, tanyakan saja. Pak Bram pengen memberi kesempatan dulu teman-teman 1 menit 2 menit untuk bertanya. Oke, apa ya kalau kita melihat sebuah bencana? Selain tadi jelas kita punya rasa bela rasa, kita akan membantu teman-teman kita, tapi sebagai saintis ya, sebagai Pak, bagaimana bencana alam bisa terbentuk? File good sekali. Ada pertanyaan yang lain nggak? Mantap sekali, mantap sekali. Bagaimana Pak, bisa? saya mau nanya Pak. Oke, apa penyebab bencana itu? Wah, tadi yang buka suara tadi siapa ya? Tidak bisa terlihat di sini. Langsung saja, mungkin kalau mau bertanya ditulis di chat saja, adik-adik ya. Jadi karena sangat banyak ini, wow, 200 lebih. Pak Bram baru pertama kali ini mengajar 200 lebih siswa-siswi yang hebat. Oke, nah, wow, 400 lebih. Waduh, tepuk tangan sekali semuanya. Good.
sangat bangga Pak Bram di sini ya. Biasanya kalau di sini kan 70, 150 gitu ya, tapi ini sampai 400. Wow ya. Penyebab tsunami apa? Stefanov. Wah, Stefanov Lillipali nih ya. Waduh ya, mantap. Oke. Pak, dari mana air dan bumi beras? Di bumi beras. Oke, good. Pertanyaannya sangat cerdas ya. Wow, 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 wow. Penyebab tanah longsor selain penebangan pohon apa, Pak? Oke, bawahnya penyebab tsunami itu gempa. Good. Wah, sudah dijawab. Ini malah saling berdiskusi ya. Jadi Pak Bram tinggal duduk saja di sini ya. Ternyata sudah pintar-pintar semuanya ya. Pertanyaan sekarang, penyebab gempa itu apa? Wah, kan gitu. Benar sekali ya. Benar sekali. Longsor, tsunami, penyebabnya adalah gempa. Wah. Wah, jadi kenapa bisa terjadi gempa bumi? Sekarang kan pertanyaannya seperti itu. Good. Ya. Sangat, wow, pertanyaannya kritis-kritis sekali ini ya. Semoga jadi calon saintis sukses semuanya nih ya. Amin. Waduh ya. Saintis itu kan ilmuwan ya. Pak, air dari bumi di mana, Pak? Oke. Berasal Air di dari bumi mana? dari Di chat aja, di Panas. chat aja. Pas bumi pertama diciptakan. Oke, ya tadi di video sudah, nanti Pak Bram jelaskan. Oke, good ya. Kita belajar itu karena kita belajar struktur bumi. Bagaimana air pertama kali terbentuk. Wah, itu namanya nanti ada siklus hidrologi. Tapi apakah nanti sampai waktunya? Kalau nggak sampai ya nanti pertemuan kedua gitu ya. Oke, lanjut. Oke, good. Pertanyaannya sama seperti yang Pak Bram harapkan semuanya. Berarti ini sudah mencapai level kompetisi meskipun ini kelas 7 ya. Wow, pertanyaannya sudah nggak seperti kelas 7 ini ya. Sudah seperti mahasiswa, kakak-kakak mahasiswa ini. Sangat kritis sekali ya, mantap. Ya, bagaimana gempa itu terjadi, bagaimana tsunami itu terjadi. Jadi pertanyaannya sudah bukan sebutkan, sudah bukan apa gitu ya, tapi sudah kenapa, bagaimana ya. Bagaimana air bisa terbentuk pertama kali di bumi? Wah, itu kan pertanyaan yang sangat luar biasa. Oke. Nah, melihat bencana-bencana ini ya, bahwa bagaimana bencana ini terjadi tentu saja ada hubungannya dengan apa sih yang ada di dalam bumi kita, apa sih yang menyusun bumi kita ya. Seperti tadi di video sudah teman-teman lihat di awal ya, bagaimana bumi kita berlapis-lapis. Nah, kita pelajari dulu sebelum kita tahu bagaimana bencana itu terjadi, bagaimana ada tadi pergeseran tektonik. Wow, wow ya, sudah pintar-pintar semuanya. Bagaimana ada gempa bumi. Nah, bagaimana sampah bisa mempengaruhi bencana, bagaimana penebangan hutan bisa membuat struktur bumi kita tuh rusak dengan tanah longsor. Wah, itu keren-keren semuanya. Kita akan belajar satu-satu di sini ya. Tapi sebelum kita jauh ke situ, kita harus mengenal dulu apa sih struktur bumi itu ya. Apa sih yang menyusun bumi kita. Nah, sekarang Pak Bram tadi sudah dari luar angkasa, sekarang Pak Bram mau pindah lagi, akan masuk jauh ke dalam bumi kita. Serup. Yo, panas sekali di sini. Ya, tidak ya. Apa ini? Ya, apa menurut kalian ini ya? Pak Bram sampai di mana ini ya? Ini Matahari. bukan matahari ya. Ya, ini bukan matahari. Tapi ini Pak Bram baru masuk ke perut bumi kita. Inti bumi, Matthew Chen ini wah hebat sekali ya. Ada Cristiano hebat sekali ya. Kemudian ada Rafael, ada Delois. Oh, bintang. Oke. Ya, good ya. Mantap sekali. Ada Tashi Chris. Waduh, nama-namanya ini keren-keren ya. Ada Rafael, Tashi Chris, ada Harry, Harry Styles. Wow ya. Oke. Jadi sangat panas, ini adalah inti bumi. Tepat sekali ya. Apa itu inti bumi? Nanti kita akan membahas lebih jauh. Tapi teman-teman ternyata sudah tahu ya. Ini inti bumi adalah bagian bumi yang sangat panas dan jauh sekali di bawah tempat kaki kita ini berpijak ya. Kemudian Pak Bram sudah kepanasan, akan naik sedikit lagi, pengennya segera keluar. Nah, apa ini kemudian ya? Tadi kita sudah sampai inti bumi. Ini Pak Bram masih belum keluar dari dalam bumi ini ya. Nah, oke, Jorwen. Ya, Jorwen bener ya. Mantap Jorwen. Oke. Ini adalah mantel bumi. Lapisan di atasnya inti bumi tadi masih panas juga. Ini adalah lapisan dalam bumi. Inti bumi dan mantel bumi. Bagus Rafael, good ya. Waduh, ini memang sudah sangat keren semuanya. Oke.
Heri bertanya, mantel bumi bisa dibagi jadi berapa? Oke, nanti kita akan belajar. Lanjut. Kemudian Pak Bram sudah terlalu panas. Nah, kita naik lagi. Kita naik. Aduh, kepanasan ini. Sangat sulit naiknya. Oke, wah. Nah, kalau tadi ini adalah jalur masuknya Pak Bram tadi. Pak Bram masuk lewat sini. Ini namanya apa ini? Ini adalah gunung berapi, good ya, gunung berapi, mantap sekali Harry. Ya, ini lapisan bumi yang kita namakan apa? Ini adalah bagian terluar bumi, ya, gunung berapi, ada juga mungkin hutan, ya, good sekali Jorwen ya, kerak bumi. Pak, kenapa lava itu panas? Wah, itu nanti juga akan kita bahas setelah ini. Semoga semuanya pertanyaan teman-teman yang sangat luar biasa ini, ya, bisa Pak Bram bahas satu persatu di sini. Kalau nanti tidak terbahas, terlewat, langsung chat Pak Bram di nomor di depan tadi ya. Boleh sekali. Oke, atau undang lagi. Iya, boleh sekali. Siap Pak Bram, siap pokoknya kalau buat adik-adik tercinta semuanya ini ya. Oke, ini akan menambah kompetensi kita. Bagaimana kita akan memahami bumi tempat kita tinggal. Kenapa di bumi kita bisa tinggal? Pertanyaan yang paling hebat tadi mungkin ada ya. Apakah kita bisa tinggal selain di bumi? Kita bisa tinggal di planet lain? Itu pembahasan nanti di pertemuan selanjutnya ya. Sekarang kita bahas ini dulu. Pak Bram mau share sedikit materi supaya nanti lebih jelas ya. Kalau Pak Bram jalan-jalan gini terus ngomong, mungkin nanti suaranya juga putus-putus kadang-kadang ya. Mungkin nanti suaranya kadang-kadang putus, jadi Pak Bram mau sedikit share materi aja. Masih di gunung berapi aja ya. Jadi Pak Bram mau belajar dari bawah gunung berapi, agak panas. No problem ya. Buat kalian itu ini kan dalam Pak Bram ini sudah sangat semangat ini ya. Hatinya sudah terbakar semangat. Jadi panas gunung berapi tidak seberapa. Wah. Oke. Nah, Pak Bram mau share dulu nih ya. Sedikit tentang ini, close aja nggak apa-apa. Oke, bisa dilihat share screen-nya Pak Bram? Ya, Pak. Oke, ya. Oke, good. Nah, kita akan belajar yang namanya struktur bumi. Oke ya, jadi supaya kita bisa tadi menjawab pertanyaan teman-teman, ya. Apa sih struktur? Bagaimana sih bencana itu terjadi? Ya, jadi kita akan bahas tentang struktur bumi. Ya, jadi benar sekali bahwa teman-teman yang dijawab tadi ada tiga lapisan utama bumi, ya, yaitu lapisan dalam itu ada inti bumi, ya, core ya kalau bahasa Inggrisnya core ya. Kemudian ada mantel bumi atau selubung atau selimut ya. Ada juga yang dinamakan kerak bumi, yaitu bagian paling luar ya, bagian paling luar. Nah, ini Pak Bram bisa putar-putar nih. Wah, ini bumi kita ya. Kemudian kalau terlihat dari atas, yang putih ini adalah awan atmosfer ya. Kemudian ini Pak Bram ambil buminya seperti kalau kita mengambil kue bulat itu ya, set. Nah, kemudian akan ada layer-layer seperti ini, teman-teman. Wah, ya. Jadi yang paling kerucut ini, yang paling panas, paling bawah ini adalah inti bumi. Kemudian mantel bumi, ya. Kemudian ada kerak bumi, seperti itu ya. Sangat jelas sekali sampai sini. Wah, ini bumi kita ya. Semua materi ini nanti akan bisa di-share ya. Jadi teman-teman juga bisa belajar. Oke. Nah, tadi ya. Jadi ada yang bertanya mantel bumi itu dibagi berapa? Kerak bumi itu apa aja? Ya? Inti bumi dibagi berapa? Wah, itu pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita bertanya bagaimana sumber panas bumi ya, apakah panas itu hanya berasal dari matahari? Tentu saja ternyata tidak ya. Selama ini mungkin di SD kalau kita belum belajar tentang struktur bumi ya, kita mungkin masih menganggap bahwa sumber panas itu hanya dari matahari. Tapi ternyata no ya. Jadi ternyata panas itu juga bersumber di dalam bumi kita ya. Yang tadi di awal juga sudah disampaikan di video ya, bahwa bumi kita lahir dari sebuah bola panas yang bisa jadi lebih panas dari matahari ya. Itu adalah
cikal bakal bumi, embrionya bumi yang sekarang menjadi inti dalam atau inner core ya. Jadi inti bumi itu ada dua seperti gambar di situ ya. Kemudian ada inti luar, ada inti dalam. Inti dalam itu yang paling pusat gitu ya, paling pusat sekali. Kemudian di atasnya inti bumi itu ada mantel bumi. Tadi ada yang tanya, mantel bumi itu dibagi berapa? Itu lapisannya ada dua. Tapi mungkin kalau untuk kelas 7 nanti kalau kelas 8, kelas 9 dan masuk SMA ambil IPA ya gitu masih akan ketemu dengan geografi ya, akan dibahas lebih lanjut tentang apa itu mesosfer, apa itu astenosfer ya. Intinya itu ada lapisan bawah dan lapisan atas ya. Itu bawah itu mesosfer, yang atas itu astenosfer. Oke, paham ya. Nah, apa bedanya? Kira-kira lebih panas yang mana? Lebih panas mesosfer atau astenosfer? Mesosfer. Good sekali, mantap sekali ya. Suaranya tadi sudah sangat merdu. Benar. Oke. Oke. Ya, jadi wow, ini mesti kalau bisa lihat videonya mesti cantik sekali ini tadi ya. Oke. Good, Rafael. Good, Harry. Karena semakin dekat dengan inti bumi, ya, itu akan sangat panas. Nah, ini kemarin di semester 1 ya, mungkin sudah belajar tentang kalor ya. Di teman-teman sudah belajar tentang kalor juga ya, bahwa ada yang namanya konveksi ya. Konveksi itu adalah bagaimana perpindahan sebuah partikel ya dari yang panas menuju ke suhunya yang dingin gitu ya. Nanti kalau ada panas maka partikelnya akan bergerak lagi menuju yang lebih dingin, kemudian seperti itu terus. Nah, itu namanya siklus konveksi. Di dalam mantel bumi juga terjadi seperti itu. Seperti yang dilihat di ilustrasi teman-teman di gambar itu ya, bahwa ada pergerakan. Jadi di mantel bumi apakah tanah? Benar sekali, belum ya. Jadi mantel bumi itu bentuknya masih gas-gas panas ya. Banyak sekali kandungan di situ. Ya. Kemudian itu saling berputar ya karena perbedaan suhu ya. Karena perbedaan suhu. Jadi kemudian mesosfer akan bergerak ke atas menjadi astenosfer seperti itu terus. Nah, itulah yang dinamakan pergerakan bumi, teman-teman ya. Jadi tadi kenapa bumi kita itu sering sekali kadang ada gempa begitu ya, karena memang bumi kita ini bergerak terus ya, bumi kita ini bergerak terus ya, tapi kita tidak sampai merasakan ke permukaan ya, karena sekali lagi nanti setelah slide ini bahwa mantel bumi itu masih sangat jauh di bawah kaki kita ya, tidak cuma berjarak 5 cm atau 6 cm ya, tapi sangat jauh. Bumi kita terus bergerak. Nah, kemudian di atasnya mantel bumi yang gas-gas yang terus bergerak itu tadi, masuklah kita ke lapisan luar yang dinamakan dengan kerak bumi, litosfer ya. Jadi bagian daratan bumi ya. Jadi kerak itu ada dua ya. Ada kerak benua, ada kerak samudra. Ya gampang ya, dari namanya aja kalau kita kerak samudra, seperti di video awal tadi juga teman-teman melihat bahwa bumi kita itu kan dari gunung-gunung dulu, gunung-gunung berapi gitu, belum ada air. Nah, tadi ada yang tanya, kemudian air muncul dari mana? Kemudian ada proses yang namanya proses kondensasi. Wah, itu sebenarnya kita bahas materi setelah ini ya. Jadi bagaimana yang kondisi sangat panas kemudian akan terkondensasi. Jadi kalau kita belajar senyawa di kelas 7, ketika H bertemu O maka dia akan menjadi uap air. Nah, disitulah inti awal dari munculnya air di bumi. Jadi bukan dari dalam inti bumi itu, bukan ya. Jadi di video awal tadi juga sudah diperlihatkan bagaimana sejarah pembentukan bumi, bahwasanya air di bumi itu terjadi karena dulu tuh bumi sangat panas ya. Kemudian saking panasnya, kemudian terjadilah proses kondensasi ya, atau mungkin lebih mirip dengan proses mengembun. Tapi mengembunnya ini karena kondisi yang sangat panas ya. Jadi kemudian adalah di situ muncullah air di permukaan bumi kita. Nah, kemudian kerak-kerak benua, daratan itu kemudian tertutup oleh air yang sangat banyak yang sekarang kita bisa lihat Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Laut Jawa. Ya, kalau kita mau ke Lahat itu kita berarti harus menyeberang ke Selat Sunda begitu ya. Wah, itu adalah dulunya daratan ya. Jadi dulunya daratan itu semua ya. Kemudian muncullah air itu dan menutupi bumi. Ini kemudian kerak-kerak bumi yang ditutupi air itu dinamakan dengan kerak samudra. Nah, seperti itu ya.
Dan itu juga dilihat ada patahan. Tentu saja kalau kita melihat bumi kita itu tidak sepenuhnya mulus ya, tidak, bumi kita tidak skincarean ya, jadi tidak mulus banget, tetap ada patahan-patahan seperti itu yang tentu saja kita akan belajar lebih lanjut lagi. Oke, lanjut. Oke, jadi suhu di bumi kita selain dari matahari, ternyata panas itu juga berasal dari inti bumi kita. Nah, kita akan masuk dulu ke sedikit penjelasan sebelum setelah ini Pak akan juga nanti di akhir mungkin teman-teman yang sudah bisa menyiapkan alat dan bahan, kita akan sedikit bermain, nanti kita akan mengenal apa saja sih struktur dari kerak bumi terutama ya. Oke. Panasan inti bumi atau matahari. Oke, sementara menurut para ahli tadi ya bahwa inti bumi kita lebih panas dari matahari. Tapi kemudian apakah ada perkembangan ilmu yang lain? Nah, nanti teman-teman silahkan cari bekerja di NASA mungkin ya. Wah, NASA itu kan bekerja tentang antariksa gitu. Cukup antariksa aja yang jauh, antar kita jangan. Iya, gitu ya. Oke. Nah, oke. Jadi inti bumi tadi ya, jadi material cair yang sangat panas. Ya, penyusun utamanya adalah logam, ada nikel ya, seperti yang panas sekali ya, unsur-unsur yang sangat panas. Terdapat di kedalaman hampir lebih dari 2.900 kilometer di bawah. Wah, itu kan sangat jauh ya. Oke, inti bumi itu ada dua, inti bawah dan dalam. Oke, itu Jonathan Stefano Lillipali ini. Bumi itu datar kan, Pak? Nah, setelah kita belajar seperti ini ya, apakah kita masih menganggap bahwa bumi itu benar-benar datar? Nah, ini kan kita sebagai saintis kita harus lebih cerdas lagi ya, bahwa sudah banyak bukti bahwa bumi kita itu bulat ya, tahu bulat ya, dan digorengnya pun juga dadaan ini bumi ini ya, jadi digoreng sama inti bumi dadaan, kemudian jadilah bumi kita sekarang ini ya, jadi bulat ya, Lillipali ya, jadi kita sudah belajar bagaimana lapisan bumi kita ini ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian bisa minta tolong itu di, karena saya nggak bisa baca. Oke. Nah, jadi kemudian kita naik ke mantel bumi ya, jadi sampai 3.000 derajat Celcius. Tidak ada yang bisa hidup di situ ya. Jadi sama tadi mencapai 2.900 km. Jadi kan tadi kan kalau inti bumi itu jauh lebih dari 1.900 km di bawah bumi ya. Itu kan berarti kan lebih dalam dari Pulau Jawa kalau dimiringin gitu ya. Wah, jadi sangat jauh sekali. Nah, kemudian atasnya di 2.900 ke atas itu ada selimut bumi ya. Jadi batuan-batuan yang tadi berkonveksi terus ya, sangat padat ya. Jadi panas sekali ya, yang di sini lebih ke batuan panas, jadi jangan dibayangkan kerikil gitu, enggak ya. Jadi sangat panas sekali seperti yang teman-teman lihat di visualisasi di sebelahnya ini ya. Ini adalah pergerakan konveksi termal bumi, mantel bumi ya. Ya, jadi konveksi termal mantel bumi, bagaimana kalau semakin ke atas itu kemudian suhunya turun. Nah, yang di bawah ini dia akan naik seperti ini. Jadi berputar-putar seperti ini, teman-teman. Seperti wedus gembel ya, kalau teman-teman pernah melihat ledakan Gunung Merapi gitu ya. Saking panasnya, energi panas bumi ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Wow, ini apalagi ini ya. Saking panasnya, energi panas bumi ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Wah, ini sangat menarik sekali. Ini pengetahuan teknologi yang mungkin teman-teman bisa melihatnya. Wow, ada videonya ternyata ya. Oke, masih ada waktu banyak ya. Oke. Nah, apa sih panas bumi itu ya? Apa sih panas bumi itu ya? Oke. Jadi panas bumi itu ya tadi ya. Yang tadi kita sebut sebagai mantel bumi. Nah, itu apakah bisa sampai inti bumi? Sampai saat ini tentu saja kita hanya menggali kerak bumi ya, Matthew Chen dan kawan-kawan. Yang digali itu kerak buminya sampai ketemu bagaimana tadi lapisan panas yang kita sebut sebagai mantel bumi. Jadi tidak bisa lagi kita menggali sampai inti bumi ya. Yang kita
lubangnya adalah kerak buminya ya, lalu ketemu mantel bumi kan seperti itu. Nah, panas di mantel bumi ini bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik seperti yang teman-teman lihat ini ya. Oke, jadi diberi air gitu ya. Nanti akan belajar kalau teman-teman kuliah di lingkungan. Wah, ada yang mau jadi ahli lingkungan ini mungkin ya. Nah, seperti ini. Jadi konsep bahwa kemudian panas bumi ini ternyata bisa dimanfaatkan. Nggak cuma tenaga panas dari matahari yang dimanfaatkan ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa videonya sudah Pak Bram share ini sepertinya ya. Jadi bagaimana panas bumi itu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, apa keuntungannya ya? Kalau kita lihat negara kita Indonesia, teman-teman bisa memperhatikan ya. Kalian bisa memperhatikan bahwa di Indonesia itu dari kiri sampai kanan itu dikelilingi gunung. Ini yang namanya mungkin nanti teman-teman bisa searching juga di Google Ring of Fire ya. Wah, jadi pengetahuan baru lagi ini ya. Jadi dicatat itu Ring of Fire itu apa? Jadi memang Indonesia ini dikelilingi banyak gunung. Nah, berarti kalau banyak gunung, maka banyak jalan untuk menuju ke yang namanya dapur magma. Wah, apa itu Pak Bram dapur magma ya? Oke, next. Nah, ini dapur magma itu ya di mana bagian itu sangat panas ya. Jadi di mana di situ ada patahan yang terutama di gunung-gunung berapi ya. Itu kan sangat mudah sekali ya. Itu gunung berapi itu kan jalur ya. Seperti jalur kita kalau mau masuk ke inti bumi itu ya gunung-gunung berapi itu. Nah, di situ panasnya sangat panas ya dan sangat mudah digali untuk mencapai ke dapur magma seperti itu yang teman-teman lihat. Itu magma itu berarti kalau masih ada di dalam bumi ya. Kemudian tadi ada yang bilang lava itu kok bisa ya bisa tetap ya. Karena tadi pergerakan bumi, kadang pergerakannya juga tidak stabil, ada getaran-getaran gitu ya. Kemudian kalau sudah keluar dari gunung kita namakan sebagai lava seperti itu ya. Seperti itu. Nah, jadi banyak gunung sebenarnya gunung-gunung itu masih aktif ya. Kita bisa bilang aktif atau tidak aktif kan dari bagaimana pergerakan erupsinya atau tidaknya. Tapi semua gunung masih dimungkinkan untuk bisa aktif kembali. Ya, tapi kalau sekarang ini yang paling aktif tentu saja kalau di Sukoharjo ini yang paling dekat tuh Lawu sama Merapi ini. Waduh, Merapi ini masih sangat aktif ya. Nah, kalau di daerah lain dulu pernah ada yang namanya Gunung Krakatau. Teman-teman bisa searching di YouTube itu ya, biar tidak cuma nonton si Jessica Jen atau Just No Limit atau Jerome Pauline ya, mukbang yang Jerome Pauline, tapi kita juga melihat channel-channel sains gitu ya, sejarah Gunung Krakatau, nah, kan gitu. Nah itu kan, jadi sekarang sudah jadi anak Gunung Krakatau. Ini kok, oh ada yang tanya juga bagaimana ada anaknya ya. Jadi itu adalah sisa-sisa bagaimana letusan yang sangat luar biasa. Nah, apa perbedaan magma sama lava? Ya dilihat dari gambarnya sudah sangat bisa terlihat ya. Thank you, Lili Pali ya ini ya, Jonathan Stefano Lili Pali. Kapan-kapan kita harus ketemu ini ya. Wah. Jadi magma itu kalau masih ada di dalam perut bumi, jadi di bawah kerak bumi, kemudian dia keluar melalui mulutnya itu adalah mulut gunung, kawah gunung ya. Kemudian keluarlah menjadi yang itu dinamakan lava. Jadi magma yang keluar ke permukaan bumi itu yang dinamakan lava. Oke, itu ulangan keluar ya. Iya enggak Bapak Ibu guru? Kalau enggak ulangan ya udah. Oke. Langsung kita lanjut next. Masih ada oke. 9+1 habis ini kita akan main-main. Nah, kemudian ini ada yang keluar. Jadi banyak sekali tipe-tipe gunung berapi ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa searching juga, melihat-lihat juga ya bagaimana banyak sekali ada yang tipe vulkano, ada yang tipe apalagi gitu ya. Pelajari geografi nanti di SMA pasti akan lebih sangat banyak pengetahuan yang teman-teman bisa dapatkan ya. Jadi kerak bumi ini tebalnya bisa sampai 70 km ke bawah ya. Jadi itu juga sangat dalam untuk mengeruk kerak bumi sampai mantel bumi itu juga sangat jauh ya gitu ya. Jadi tadi kita harus mindsetnya bahwa tidak tipis ya kerak bumi, litosfer tempat kita berdiri ini ya. Sangat dalam teman-teman ya. Oke, nah batuannya sangat banyak. Banyak sekali jenis tanah, batuan di kerak bumi yang menyusun kerak bumi kita ini. Ya, maka dari itu, nah kita akan sedikit itu yang bisa kita eksperimenkan karena kita tidak mungkin akan mengambil magma ya, kita tidak mungkin akan mengambil mantel bumi. Kita akan sedikit bermain-main untuk teman-teman mengenal
apa sih penyusun kerak bumi kita ya. Kita akan sedikit, Pak Bram akan sedikit sulapan ya. Di sini tidak ada apa-apa. Mungkin kita akan kembali ke lab dulu, boleh Pak Windy? Kita akan kembali ke lab dulu. Pak Bram akan jalan-jalan. Kita akan jalan-jalan. Pak Bram mau kembali ke lab. Oke, sudah sampai ke lab biologinya Tarakanita ya. Oke. Set. Kita akan bermain-main. Hei, apa ini ya? Oke, Pak Bram menghilang dulu. Wah, iya, oke. Menghilang lagi dan muncul lagi. Menghilang lagi dan muncul lagi. Oke. Pak Bram seneng dolanan kayak gini ya. Dapat mainan baru. Karena corona, kita harus tetap produktif. Dapat mainan baru ini ya. Ya, oke. Nah, kita akan main-main di sini. Semoga teman-teman bisa jelas dan melihat. Kalau kemarin teman-teman juga sudah mendapatkan berbagai jenis penyusun kerak bumi ini, boleh sekali ya kita bermain bersama-sama ya. Jadi sambil kita akan menyusun bagaimana sih kerak bumi itu lapisannya. Oke. Semoga suara Pak Bram tidak terlalu cepat ya. Oke. Nah, jadi nanti kita susun kerak bumi kita di sebuah toples. Oke, paket. Nah, kemudian pertama ya, ini Pak Bram bukan mau demo masak seperti Chef Arnold ya, seperti Chef Juna, seperti Master Chef ya. Tapi untuk aman Pak Bram mau pakai ini namanya sarung tangan latex. Oke, masih ada, cukup, ini masih banyak pakainya ya. Oke, nanti pokoknya kalau tidak cukup Pak Bram diundang lagi ya ke Lahat ya, ke Tangerang ya, ke manapun ya, ke Jakarta Pak Hendri boleh. Nanti saya nggak ngajar nanti. Nggak apa-apa, nanti kita gantian kadang-kadang ya. Pak Hendri yang ke Sukoharjo mungkin mau mencoba di sini ya, makanannya di Solo enak-enak. Teman-teman juga kalau mau main ke Solo, Sukoharjo itu makanannya luar biasa enak ya. Tapi kalau di Lahat itu mesti yang enak pempek ya. Sumatera itu kan terkenal pempeknya. Iya, Lili Pali. Oh, Stefano Lili Pali tadi dari mana ya? Saya lupa. Gading Serpong ya? Oh, dari Tangerang. Oke, nah Pak Bram akan mengenalkan ya bagaimana kerak bumi ini lapisannya seperti apa. Nah, oke. Jadi ini yang pertama yang paling dasar di bawah 70 km itu lapisannya ya seperti ini, batu-batuan keras seperti ini ya. Batu-batuan yang sangat keras, batu. Jadi tidak berbentuk tanah, tidak berbentuk pasir, tapi bentuknya adalah batu-batu seperti ini. Ya, jadi wah, kita akan coba membuat. Jadi ini paling bawah ini adalah batu-batuan. Oke, ini horizon. Kalau kita bilang horizon itu lapisan ya, lapisan yang paling bawah. Nah, jadi teman-teman kalau bisa menemukan di rumah-rumahnya batu-batuan seperti ini adalah bisa dibilang bagian bawah kerak bumi yang terlempar karena tadi pergerakan gempa bumi yang diakibatkan seperti pergerakan konveksi termal seperti itu, seperti tadi ya. Kan bumi itu terus bergetar, bergerak. Ya, oke. Kemudian ini adalah bagian paling bawah kerak bumi, yaitu batu-batuan seperti ini. Kemudian setelah itu di atasnya itu ada yang namanya seperti ini teman-teman. Mungkin ini juga susah dicari karena ini pasti yang paling dekat, ini nyarinya sampai ke bawah kaki Gunung Merapi ya. Jadi Klaten, Sukoharjo itu kan masih bawah kaki Gunung Merapi ya. Ini namanya tanah cadas. Wah, tanah cadas. Wah ya, tanah cadas. Jadi bukan batu ya. Kalau batu itu kan kalau kita pencet-pencet gini ini nggak bisa melebur ya, tidak bisa hancur. Tapi kalau ini si tanah padas ini masih bisa remuk ya, bahasa Indonesianya apa, hancur gitu ya, berkeping-keping ya, ambiar ya sobat ambiar. Kalau di sana juga ada sobat ambiar ya, hancur berkeping-keping karena dia ya deh ya. Tapi kalau ini karena adanya gaya yang bekerja, jadi tanah cadas ya, jadi cadas, keras, tanah yang sangat keras. Itu adalah lapisan di atas batu-batu tadi ya. Jadi
Ini Pak Bram akan menyusunnya di sini nih. Oke. Ini tanah-tanah cadas ini adalah yang di atasnya batu-batuan ya, jadi namanya tanah cadas. Ini sambil mengenal lapisan kerak bumi ya teman-teman ya. Nah, karena sangat keras, makanya tanah cadas ini cocok sekali sebagai bahan apa kira-kira? Kalau sangat keras, benar banget ya, benar banget untuk membuat fondasi rumah gitu-gitu sangat bagus karena tanahnya sangat keras kan seperti itu. Nah, ini yang namanya tanah cadas. Kemudian seperti ini. Lapisan yang ketiga adalah horizon atasnya lagi, itu yang kita sebut sebagai tanah kapur, teman-teman. Nah, jadi putih seperti ini, putih kekuningan. Mungkin ada yang sangat putih ya. Jadi ya kapur yang tempat mungkin sudah whiteboard semuanya ya. Jadi kalau zaman dahulu itu, zaman-zaman gurunya Pak Bram ya, itu kalau dulu masih pakainya kapur ya. Jadi tanah yang putih seperti ini ya. Ini mengandung banyak sekali mineral-mineral yang tapi tidak dibutuhkan oleh tumbuhan ya. Jadi tanah kapur ini jarang sekali ada tumbuhan yang bisa hidup. Nah, ini kemudian ini adalah di atasnya tanah cadas tadi. Pak Bram mau masukkan. Jadi kita akan membuat yang namanya miniatur kerak bumi. Iya, tujuannya apa? Satu, tentu saja tujuannya adalah supaya kita mengenal jenis-jenis tanah di muka bumi kita. Tanah itu tidak cuma tanah yang biasa buat nandur bapak ibunya teman-teman ya. Dan juga teman-teman mungkin juga ada yang hobi menanam, tapi kita juga selain mengetahui bagaimana bentuk kerak bumi kita, itu kita juga bisa mengetahui jenis-jenis tanah. Wah, menarik sekali kan. Oke, sudah jadi nih. Udah kayak itu ya, cheesecake ya, kayak dessert-dessert kekinian itu ya. Tapi inilah bentuk kerak bumi kita. Kemudian lapisan berkilo-kilometer di atasnya lagi, itu ada yang namanya tanah pasir. Ya. Jadi pasir seperti ini. Jadi bentuknya seperti mungkin kalau kalian olahraga lompat jauh gitu ya, atau biasa bahan bangunan juga, itu tanah ini juga sangat bagus untuk dijadikan bahan bangunan karena bentuknya masih kerikil-kerikil seperti ini. Jadi teksturnya keras ya. Teksturnya juga termasuk tekstur yang keras, tapi lebih kecil dibandingkan si tanah cadas itu tadi ya. Dan di sini sudah ada mineral-mineral organik seperti itu yang bisa dimanfaatkan juga untuk organisme itu hidup. Jadi mulai di horizon ini, di layer tanah pasir ini, itu sudah bisa ditumbuhi oleh beberapa organisme tanah seperti cacing ya, seperti itu sudah bisa tumbuh ya, undur-undur gitu ya. Ada yang pernah lihat undur-undur? Undur-undur, bukan ubur-ubur ya. Kalian tahunya mesti goyang ubur-ubur toh. Oke. Nah, ini goyang undur-undur. Mungkin ada yang bisa bikin goyang undur-undur. Nanti kalau masuk FYP bilang Pak Bram ya. Anak tok-tok semuanya ini Mas ya. Oke. Gak apa-apa, main tok-tok tapi kan banyak yang edukasi ya. Jangan cuma yang goyang-goyang aja ya. Boleh sekali. Nah, ini sudah seperti Oreo cheesecake, ini adalah lapisan kerak bumi kita teman-teman semuanya ya. Kemudian di atasnya lagi kita ada yang namanya tanah liat. Oke, ini ya, semua terlihat ya. Ini pasir ini. Iya, wow. Ini kalian bisa pakai toples. Nah, tanah liat ini biasanya yang buat genteng-genteng seperti itu. Ya, jadi ini kalau terkena air gitu ya. Ini sangat lembek ya, sangat lembek sekali. Ya, seperti perasaannya Pak Bram ini sangat lembut. Iya, sangat lembek. Ini biasa dibuat untuk kerajinan gerabah. Gerabah itu genteng gitu ya, kendi-kendi itu ya. Ini namanya tanah liat. Ini juga banyak di sawah sebenarnya juga ditemukan juga. Tanah ini sangat padat dan susah sebenarnya untuk menyerap air ya. Jadi tidak cocok untuk tanaman-tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Contohnya apa? Ayo. Kaktus boleh ya. Kaktus itu nggak butuh banyak air, jadi dia kalau di tanah liat bisa meninggoy ya. Oke. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti ini ya, meskipun bukan di materi kerak bumi sebenarnya ya, tapi kita IPA itu belajar IPA itu ya belajar alam ya, kehidupan semuanya bisa belajar ya. Mau materinya apa, kita dapat pelajaran apa gitu ya. Oke.
Nah, jadi kan selain kita dapat materi litosfer, susunan bumi, kita juga bisa dapat materi tanam menanam ya. Jadi kalau kalian mau menanam kaktus, ya jangan di tanah liat ya. Tapi ini yang terakhir, namanya ada tanah humus. Hitam sekali ya, sangat pekat ya. Semakin hitam tanah ini semakin subur. Jadi tanah humus ini adalah tanah yang sangat bagus untuk menanam ya. Jadi ini sudah banyak mengandung mineral organik ya, seperti nitrogen dan teman-temannya, yaitu di tanah humus ini yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi ini sangat cocok untuk menanam ya. Jangan menanam di pasir, mungkin kurang cocok ya. Kita bisa lihat perbedaannya ini tadi kan teman-teman, yang paling banyak ditemui di sekitar rumah kan mesti kalau nggak tanah humus ya pasir ini ya. Jadi bisa dilihat sangat beda sekali. Nah, yang untuk menanam yang paling bagus adalah tanah humus ini ya, teksturnya sangat lembut ya. Kemudian, waduh, ini sudah ada kambingnya di sini. Waduh, aku injek-injek kambing ini ya. Iya, jadi kambing itu bisa untuk menyuburkan teman-teman ya. Itu karena itu bisa dibuat untuk pupuk ya. Jadi, waduh, ini aku mengemek kambing teman-teman. Nah, oke. Jadi kalau kalian gemar menanam, Bapak Ibu juga gemar menanam, kalau ketemu kambing jangan dibuang, tapi dicampurkan di tanah. Ya, itu bisa menambah kesuburan tanah menjadi lebih humus lagi. Nah, untuk garnish, aku mau ngasih garnish dulu ya. Tak kasih tanduran. Set. Nah, ini buat garnish aja sih. Nah, jadi seperti ini teman-temanku semuanya lapisan kerak bumi kita. Jadi bisa disimpulkan tadi ada apa aja. Oke, yang paling bawah adalah batu-batuan, good sekali. Oke, kesimpulan selanjutnya adalah tanah cadas, tanah kapur, pasir, kemudian tanah liat. Yang paling atas adalah tanah humus. Nah, ini adalah struktur tanah kita. Pak Bram mau ada yang menyimpulkan. Berarti kira-kira teksturnya semakin ke atas itu teksturnya semakin lembut atau malah semakin keras? Kesimpulannya seperti apa? Kerak bumi kita itu. Semakin ke permukaan bumi, itu kerak bumi kita itu semakin padat, semakin keras atau semakin lembut teksturnya, teman. Oke, good ya, semakin lembut. Mantap sekali ya. Kemudian kesimpulan yang kedua ya, di bagian lapisan mana? Thank you Harry Styles ya. Di bagian mana kira-kira tumbuhan itu bisa hidup dan cacing-cacing sudah bisa hidup? Apakah di lapisan mana kira-kira? Jadi di lapisan mana? Lapisan tanah kapur bisa? Tidak ya. Berarti di atasnya lapisan tanah kapur. Good ya, di tanah humus, benar sekali. Di lapisan pasir. Nah, gitu ya. Jadi minimal itu sampai lapisan pasir itu tumbuhan bisa hidup, dan kalau sudah ke bawah lagi itu sudah sangat susah untuk organisme-organisme bisa hidup. Mungkin ada ya seperti organisme purba, archaebacteria gitu kalau teman-teman belajar nanti di biologi ya. Itu adalah jenis-jenis makhluk hidup uniseluler. Waduh, sampai ke apa lagi itu uniseluler ya. Oke, besok di kelas 8 kalian akan belajar. Oke. Nah, tapi kalau untuk tumbuhan dan organisme tanah seperti cacing-cacing ya gitu, mereka banyak hidupnya di tanah bagian layer humus. Oke, sip. Nah, masih ada waktu. Oke. 4 menit Pak Bram menunjukkan sedikit tadi ya. Tentu saja teman-teman ketika kita sudah tadi di awal ada gempa, banyak sekali yang bertanya selain apakah penggundulan hutan itu berpengaruh pada bencana, tentu sangat berpengaruh. Terima kasih sekali pertanyaannya ya. Jadi bagaimana Pak Bram juga mengajarkan bahwa kita tidak hanya belajar ilmu IPA-nya, tapi juga sikap-sikap ilmiah. Pak Bram bilangnya sikap ilmiah ya. Bagaimana menjaga lingkungan kita. Nah ini Pak Bram punya sebuah miniatur. Yang pertama adalah kondisi di mana tidak ada tanaman sama sekali ya. Yang kedua, ini adalah kondisi di mana tanah itu sangat banyak ditanami pohon-pohon, rumputan gitu ya. Rumput yang bergoyang gitu-gitu ya. Jadi ini ketika ada hujan lebat ya, jadi tidak ada getaran, tentu saja bahwa tumbuhan-tumbuhan ini akan menjadi daya rekat tanah dengan akar-akarnya. Jadi dia akan lebih apa namanya ya, lebih raket
ya. Jadi akan lebih sulit untuk longsor. Longsor itu kan seperti ini, teman-teman. Jadi kalau hujan banjir bandang gitu ya. Jadi ketika tanah itu gundul ya, bagaimana kita harus belajar bersyukur ya, atau kita berselebrate gitu ya. Kita harus menanam karena fungsinya sangat baik ya. Kalau kita menanam, ini coba kita kalau tidak menanam ya. Jadi ketika kita ada banjir bandang seperti itu ya, bisa dilihat air yang keluar juga hitam dan terkikis. Nah, ini namanya terkikis. Lapisan kerak bumi kita akan terkikis seperti ini. Ya, sangat mudah dan sangat banyak sekali airnya ikut terkikis. Nah, oke. Seperti ini. Nah, ini kalau tidak ada tanaman sama sekali. Nah, sekarang kita bayangkan kalau banyak tanaman di sini ya. Bisa dibuang dulu Pak Winti. Nah, kalau ada tanaman seperti kalian lihat, kalau kita suka sekali dengan menanam ya. Jadi satu pohon satu orang, banyak sekali gerakan seperti itu. Itu adalah salah satu contoh gerakan bagaimana kita menjaga kerak bumi kita dari bencana. Ini juga bisa akar-akar tanaman yang sangat kuat. Ini juga bisa setidaknya menjaga kerusakan dari gempa bumi itu sendiri ya. Jadi terutama adalah tanah longsor. Jadi kita bisa dilihat ketika kita membuang atau kita ada hujan deras ya, itu mengguyur. Mengguyur. Nah, bisa dilihat. Sama, ini debitnya sama ya, tapi tertahan. Bagaimana air-air ini tertahan dan tidak longsornya. Nah, ketika longsor pun bisa dilihat airnya jernih ya, teman-teman ya. Jadi tanahnya tidak ikut terkikis. Yang lari itu hanya airnya saja. Nah, bisa dilihat ya, terlihat ya. Beda dengan tadi. Ya, ketika mengucur, air itu tidak mengikis tanah karena tanahnya ditahan oleh akar tumbuhan. Nah, bisa dilihat perbedaannya tadi dengan tadi sangat keruh ya. Kalau ini bisa dilihat lebih jernih hasilnya ya. Lebih jernih hasilnya. Terlihat nggak ya? Oke ya, bisa terlihat bahwa ini jauh sangat lebih jernih daripada yang tadi ketika kita mengucurkan air yang tidak ada tumbuhannya. Kan Pak Bram ulangi, itu bisa dilihat sangat hitam ya, sangat terjadi perubahan yang menjadi sangat hitam. Oke, nah itu ketika tanah di bumi kita tidak ada tumbuhan sama sekali atau gundul seperti itu. Nah, dari praktikum ini selain ada kesimpulan tadi bagaimana tanah itu dilindungi oleh tumbuhan ya, tumbuhan sangat berperan sekali dalam menjaga tanah. Tentu saja kita juga dapat memperoleh nilai afektif yang berubah dari kita ya. Jangan asal mencabut tanaman, lebih rajin untuk menanam seperti itu. Jadi karena tumbuhan sangat berperan dalam menjaga kerak bumi kita dari bencana alam. Oke ya. Saja itu materi yang Pak Bram berikan. Semoga pertanyaan-pertanyaan di awal tadi sudah bisa terjawab ya. Oke, dan teman-teman juga sudah bisa mengambil kesimpulan. Jadi bagaimana tadi hasil kesimpulan praktikum ini? Yang bisa menahan tanah tetap kondisinya, strukturnya tetap bagus. Apakah tanah yang gundul tidak ada tumbuhan atau tanah yang hijau yang banyak tumbuhannya? Good ya, tentu saja yang banyak tumbuhannya. Jadi bisa menahan tanah itu terkikis, kerak bumi kita tetap sehat. Oke, beberapa pertanyaan. Masih ada mungkin 5 menit, berarti 9.25 ya. Boleh ya Pak Hendri, saya bisa langsung menjawab pertanyaan anak-anak ini yang ingin tahunya sangat tinggi ini ternyata ya. Waduh, bagaimana kita mendapat air di gurun? Tetap tentu saja ada yang namanya sumber air dimanapun ya. Oke. Pak, kenapa kami bisa membuat kegiatan menanam lebih subur? Oke, kandungan itu kalau teman-teman belajar pupuk kompos itu ya, jadi kandungan kalau kita makan, oke. Jadi Allah itu sangat luar biasa. Ya, kita harus berterima kasih pada kekuasaan Tuhan ya. Bagaimana apa yang tidak dibutuhkan manusia ternyata dibutuhkan oleh tumbuhan. Contohnya apa yang paling jelas? Apa ayo?
bernafas, good banget ya. Kita bernafas membutuhkan oksigen ya. Tapi tumbuhan berfotosintesis membutuhkan CO2. Nah, ketika kita bernafas kita mengeluarkan CO2 karena CO2 itu tidak berguna di tubuh kita. Tapi ternyata di tumbuhan CO2 itu sangat berguna untuk berfotosintesis. Ya, jadi kemudian itulah luar biasanya. Ya, jadi apa yang tidak digunakan manusia itu ternyata sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Begitupun juga hewan ya. Ternyata kandungan-kandungan di hewan, hasil-hasil pencernaan kita seperti urea, seperti itu sangat bisa dibutuhkan untuk tumbuhan ya, sebagai nutrisi dia bertumbuh. Nah, seperti itu Febi ya. Jadi itu adalah kekuasaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ada urea, ada amonia, semuanya itu dibutuhkan oleh tumbuhan ya. Oke. Pak, kenapa dibilang ya, untuk ada kandungan airnya untuk kita minum? Oh, kurang jelas itu pertanyaannya. Mungkin boleh naik lagi, boleh? Oke. Oke, kaktus itu dia punya kalau kita lihat ya, kenapa tumbuhan itu juga butuh banyak air, tentu saja untuk fotosintesis. Jadi nanti kalau teman-teman belajar biologi kuliah gitu ya, semoga ini ada calon-calon penggantinya Pak Bram juga ini ya, di guru IPA-nya Tarakanita nanti besok ya, atau malah jadi kepala sekolah boleh sekali. Ya, jadi kalau kaktus itu kita lihat tidak ada daun ya dia ya, tapi daunnya bermodifikasi menjadi duri. Itu untuk menekan proses penguapan ya. Jadi dia tidak kehilangan air gitu ya. Jadi airnya tidak terbuang secara terus-menerus seperti kalau daun. Semakin lebar daun itu akan cepat menguap, jadi membutuhkan banyak air seperti itu. Oke. Lanjut. Oke. Nanti pertanyaan mungkin akan Pak Bram save, bisa nggak ya ini? Jadi nanti akan tak WA satu-satu mungkin kalau ada, bisa ya. Oke, nanti boleh lah. Karena ini waktunya sudah 9.24, berarti mungkin waktu dari Pak Bram sudah cukup. Thank you banget yang pertanyaannya sangat luar biasa ya. Wow, ini di luar ekspektasinya Pak Bram. Dan juga tadi eksperimennya juga sudah berhasil. Teman-teman sudah mengetahui bagaimana peran tumbuhan. Kita harus lebih sekali untuk bersyukur, kita harus bisa melakukan tindakan-tindakan cinta lingkungan, karena tadi bisa diketahui semakin kita mencintai lingkungan, kita menjaga tanah dengan menanami dengan tumbuhan, bumi kita umurnya akan masih lama. Tentu saja tadi ada yang tanya ya, apakah kita bisa pindah ke planet suatu hari nanti? Nah, kenapa kita bisa hidup di bumi ini? Ya, tadi teman-teman sudah belajar struktur bumi, ada hidrosfer, ada atmosfer, ada litosfernya yang sangat mendukung kehidupan. Kalau nanti ditemukan planet yang punya itu tentu saja sangat memungkinkan. Tapi untuk saat ini ya, yang punya 3 lapisan itu, atmosfer yang tebal, lautan yang luas, hidrosfer yang banyak, dan juga litosfer yang sangat bagus, lapisan tanah yang humus ya, yang bisa untuk tumbuhan ya, tumbuhan-tumbuh itu hanya di bumi. Ya, jadi kita hanya bisa hidup di bumi untuk sementara ini ya. Oke. Seperti itu. Thank you banget keingintahuannya sekali lagi. Pak Bram tutup dengan salam Tarakanita. Aplaus untuk semuanya ya. Boleh dibuka. Wow. Nggak kerasa ini ya. 9:30 pas. Wah, keren-keren. Oke. Semangatnya. Semuanya kita salam Tarakanita. Thank you banget semuanya sekali lagi ya. Salam Tarakanita. Satu hati. Satu semangat. Tarakanita. Yes, semoga banyak ilmu yang dapat teman-teman aplikasikan setelah ini. Saya kembalikan ke Pak Hendri sebagai moderator. Thank you banget Pak Hendri. Sangat menyenangkan. Baik, terima kasih Pak Bram. Luar biasa nih. Saya dari tadi terhipnotis dengan pembelajaran dengan Pak Bram. Sampai tidak sadar ternyata sudah 1 jam lebih ya. Iya, tentu sudah menyenangkan 10, begitu anak-anak ya. Karena luar biasa kita diajak untuk belajar secara langsung. Tidak hanya itu, tetapi juga ada prakteknya juga. Tadi disimulasikan bagaimana lapisan tanah, bahkan sampai kalau air yang tanah yang tidak ada tumbuhannya ditetesin air bagaimana, dan perbandingannya dengan yang ada tumbuhan, ini luar biasa ya. Ini pembelajaran yang bermakna yang luar biasa untuk hari ini bagi kita semua. Baik, saya juga akan menyapa karena tadi sepintas nampaknya saya melihat ada Pak Sigit ya, Kepala Divisi Pendidikan Kantor Pusat Yayasan Tarakanita. Selamat pagi Pak, dan juga Pak Arya kalau belum keluar.
selaku Kepala Biro SDM Kantor Pusat Yayasan Tarakanita. Selamat datang, selamat bergabung begitu. Dan ini kita sudah akan berada di penghujung acara, begitu ya. Nah, tadi untuk sesi pertanyaan, mohon maaf bagi anak-anak yang mungkin belum terjawab karena luar biasa antusiasmenya. Tadi saya melihat chatnya itu sampai tidak bisa dilihat satu persatu karena saking banyaknya. Itu menunjukkan bahwa anak-anak juga cukup aktif, luar biasa. Terima kasih atas keaktifannya. Nanti mungkin dari Pak Bram tadi ada inisiatif untuk menyimpan dan mungkin akan di WA satu persatu. Itu sudah luar biasa ya. Supaya nanti ya betul Pak, supaya rasa penasaran anak-anak ini bisa terjawab. Sampai nanti pulang tidur malam mimpi nanti pertanyaannya masuk ke situ. Jangan sampai seperti masuk itu ke ya. inti bumi. Nah, iya. Nanti kan luar biasa mimpinya. Baik, kita di penghujung acara ini, saya coba meringkas ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bram ya. Ada hal baik di situ. Dalam keterbatasan seperti ini, jangan sampai memutus semangat kita ya anak-anak untuk lebih mengenal lingkungan kita, terkhusus bumi yang punya berbagai macam lapisan ya. Dengan kita mengenal melalui ilmu pengetahuan pada hari ini melalui pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Bram begitu, maka menjadi salah satu cara kita untuk menyayangi bumi tempat tinggal kita tercinta. Ya, kalau enggak kita, siapa yang akan menyayangi bumi kita? Jangan lupa terus sayangi bumi kita dan tetap semangat dalam pembelajaran berikutnya. Itu sebuah hal yang penting ya untuk hari ini. Dan juga Pak Bram luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Bram. Mungkin kita bisa berikan reaksi untuk Pak Bram, boleh? Atau mungkin jempol atau hati atau yang lainnya. Silakan ya nak. Bapak Ibu guru juga boleh. Pak Bram tapi jangan ke Jakarta ya Pak, nanti saya kalah saing kalau ke Jakarta. Ya, kita kolaborasi Pak Hendri. Pak Hendri main-main ke Sukoharjo juga dong. Ya, nanti kalau Pak Bram ke Jakarta nanti saya tidak dipercaya lagi oleh anak-anak yang di Jakarta. Dan juga di Tangerang khususnya. Karena tadi melihat itu anak-anak saya kangen dengan Serpong ini Pak Hendri. Terhipnotis ya. Mungkin nanti bisa ke Lahat, ke Tangerang, tapi jangan ke Jakarta Pak. Nanti saya kalah saing. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Bram, luar biasa ini. Iya, sama-sama Pak Hendri semuanya. Nah, thank you anak-anak semuanya. Kita akan menutup Bapak Ibu guru, pendamping dan anak-anak semua dengan doa penutup pada siang hari ini. Karena kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, bagaimana acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, itu tentu kita perlu untuk syukur. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sehingga PJJ pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga hal baik yang kami peroleh dalam PJJ hari ini dapat menjadi amunisi positif bagi kami. Berkatilah juga setiap kami yang akan melanjutkan segala aktivitas. Semoga kesehatan menyertai kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Dan mau Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan menutup dengan sebuah pantun ya. Kalau tadi kan diawali Budia sudah menyampaikan pantun. Saya juga tidak ingin kalah saing begitu ya. Saya punya pantun pendek. Jalan-jalan liburan ke Lahat, dilanjutkan pulang ke Tangerang karena rumah saya Tangerang kebetulan. Anak-anak Tarakanita Indonesia, mari maju dan tetap semangat, begitu ya. Jadi harus semangat ya. Jangan sampai berhenti sampai di sini ya. Nanti begitu lanjut ke pembelajaran di kelas masing-masing dengan Bapak Ibu guru masing-masing, jangan sampai kok tidak seperti Pak Bram ya. Nanti repot, nanti Pak Bram harus diimpor ke mana-mana nanti ya. Siap. Semuanya keren, guru. Beruntung sekali teman-teman bisa di Tarakanita karena guru-gurunya keren semuanya. Luar biasa. Akhir kata, saya pribadi mohon maaf jika selama memandu acara ini terdapat banyak kesalahan. Begitu, apakah ada dokumentasi mungkin dari tim? Ada? Atau cukup ya? Kayaknya cukup, sudah otomatis diambil nampaknya oleh tim. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu unit struktural di unit ya, dan juga di wilayah, terutama tim Jawa Tengah luar biasa, dan juga Tangerang dan juga Lahat.
sehingga acara PJJ lintas wilayah pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Tetap jaga kesehatan anak-anak, Bapak Ibu guru semua. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Begitu, terima kasih dan selamat siang. Dadah. Selamat siang, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Semuanya semangat semuanya. Terima kasih. Pak. Hampir ke Terima kasih. pandemi sudah berakhir ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Halo Pak Hendri. Ya Pak. Oke. Terima kasih Terima kasih, Bapak Bapak, dan Ibu Ibu, guru. anak-anak semuanya. Salam semangat. Terima kasih. Pak Sigit, Bu Yustin, terima kasih kehadirannya.